Halo guys, lagi rame nih di medsos. Pasca mundurnya sebagai wali kota Solo, Samsul sibuk mengemasi barang-barangnya di kantor yang hampir semuanya adalah mainan. Dan hal ini membuat para netizen keheranan, apakah Samsul ini sibuk bekerja untuk rakyat atau sibuk bermain boneka atau bermain robot. Memang membangunkan apa yang menjadi perilaku wapresnya kaum 58% ini. Untuk itu langsung saja kita simak bagaimana komentar-komentar pedas dari netizen. Seperti apa videonya, langsung saja. Aduh, anjing, parah. Tai, Aduh. Gue tahu, ya, cara mengobati laki-laki itu ya hobi. Cuman hobinya jangan dibawa ke tempat kerja juga, tai. Aduh, parah anjing, parah. Lu bayangin ruangan cawapres lu nih yang lu Anak bangga-banggain presiden nih bos, bebas. Satu ruangannya isinya data-data infrastruktur, data-data rakyat miskin, data-data yang mainan anjing. Ya boleh, nggak ada yang larang, tapi jangan di tempat kerja. Kan bisa di rumah bikin ruangan sendiri kalau emang hobi. Lu lagi kerja digaji sama rakyat, bisa nggak sih kelakuan tuh yang mendingan dikit biar Yang mendingan bikin video lu tuh bisa ngebanggain lu gitu. Kalau yang begitu Astagfirullah, bocah. Menurutku sih ya, kualitas orang itu ditentukan dari apa yang dibaca gitu ya. Dan kita pengen banget sih mengetahui isi kepala dari figur muda ini ya, yang dibanggakan dan dipilih 58% penduduk Indonesia. Jadi pengen banget sebenarnya. Si kepalanya itu Mbak mainan. Namanya Bapak Wali Kota ini, Wali Kota Solo ini nunjukin gitu sebenarnya kemampuan dia itu yang mana gitu. Soalnya tuh para pendukungnya tuh selalu bilang bahwa belum ketahuan kemampuannya dan sebagainya. Lah terus momentumnya tuh kapan gitu ya? Debat calon presiden dan calon wapres juga udah dilalui gitu ya. Ketemu dengan media juga udah. Ketemu dengan DPRD juga udah. Nah, itu belum valid kali ya untuk melihat kemampuannya itu seperti apa. Terus kemudian kita disuguhin dengan pemandangan koleksi mainan beliau di kantornya. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang menghakimi gitu teman-teman, bahwa orang dewasa itu nggak apa-apa main-main itu teman-teman. Cuma sebagai public figure di mana di setiap konferensi pers cara menjawabnya seperti itu di publik, di ruang publik, terkait dengan bagaimana orang pengen tahu pengetahuan beliau itu sejauh mana. Lalu kemudian di debat cawapres saat itu juga seperti itu. Nah kita ini bingung gitu loh, bingung betul sebenarnya kemampuan si orang muda yang yang bukan saya enggak ya, kalian yang 58% ini yang memilih beliau ini sebenarnya titik menjelaskannya beliau ini berkualitas ini dari mana gitu. Itu yang itu. Bahwa kemudian dia suka main-main ya nggak apa-apa lah teman-teman ya. Suka mainan-mainan yang mahal dan sebagainya. Mungkin waktu kecilnya nggak kepikir beli mainan seperti itu. Nah biasanya secara psikologis orang pengen melampiaskannya dengan ketika dia udah bisa pembeli gitu ya. Cuman ketika itu mewarnai dekorasi di dalam ruang kerja gitu ya. Dan kepikiran gak sih beliau itu juga akan memainkannya? Mungkin aja kepikiran juga gitu ya. Nah cuma please gitu ya, yang seperti ini kita rakyat masih pengen lihat sebenarnya kemampuannya ada di mana ya. Mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan juga kalian juga salah, bahwa koleksi mainan ini sebenarnya untuk men-trigger cara dia berpikir dan sebagainya. Anyway, apapun yang menjadi argumentasi teman-teman bahwa apa yang terlihat di publik yaitu yang bisa kita analisis dan termanifestasikan sebenarnya dalam
pola-pola dia berinteraksi dengan publik gitu ya, dengan wartawan, dengan mahasiswa, dengan masyarakat, dengan anak kecil dan yang lainnya. Jadi terima ini selama 5 tahun ke depan, khususnya yang 58%. Usai mengajukan pengunduran diri dari Kota Solo, Samsul dengan sigapnya mengemasi barang miliknya di meja kerja sebagai wali kota Solo. Ada hal yang menarik apa yang dilakukan Samsul kali ini ketika ia mengemasi barang miliknya di meja kantornya, atau ketika dia mau angkat kaki dari kantornya sebagai wali kota Solo. Hal ini tidak pada umumnya apa yang kita lihat. Seperti biasa, setiap pemimpin yang sudah habis masa baktinya, habis masa jabatannya, pemimpin ini biasanya ketika angkat kaki cuman membawa dokumen penting saja. Nah guys, beda dengan Samsul. Di meja kerjanya penuh dengan koleksi mainan. Dia kata mungkin itu taman kanak-kanak kali. Apa yang dilakukan Samsul ini banyak menuai cibiran dari kalangan politikus dan netizen. Ini orang tuanya kebangetan sih guys. Anak masih doyan main, malah disuruh ngurus negara. Kan kocak. Wih, banyak sekali mainannya Pak Mantan. Bolehkah dibagi ke anak-anak yang tidak mempunyai mainan seperti Pak Mantan di Surakarta? Jadi begini, kalau kita kerja di perusahaan, biasanya ngikuti aturan perusahaan. Ada kalanya kita tidak boleh bermain handphone, ya kan? Ada kalanya kita tidak boleh meletakkan handphone di meja kerja pada saat bertugas dan lain-lain. Nah, itu ada aturan lah. Jadi masing-masing perusahaan itu punya aturan tersendiri kan gitu. Kadang naruh botol air minum juga nggak boleh di samping komputer, ya kan, karena bisa membahayakan dan lain-lain. Nah ini Pak Mantan sesudah menjabat dari wali kota Solo, beres. Aku kira buku yang diberesin, ya kan? Emang ada bukunya, cuman nggak banyak. Yang banyak mainan ternyata. Buset, ini kerja apa kerjanya mainan gitu? Ya. Jangan-jangan nggak ada kerjaan, jadi banyak mainan di sana, jenuh dia. Wajar. Kalau tadi yang awal aku ceritain, itu kan di perusahaan. Kalau ini, Pak Mantan kan di pemerintahan, wali kota gitu loh. Di atasnya wali kota ada siapa? Pemerintah provinsi, gubernur. Di atasnya gubernur ada siapa? Ada presiden. Nah itu bapaknya dia, makanya suka-suka lah, ya kan? Toh nanti kalau aku salah itu, apa gubernur nanti ditegur sama bapakku dari pusat. Gitu bos. Jadi mau setruk mainan juga nggak masalah. Yang penting happy. Betul nggak Pak Mantan? Yap, inilah hebatnya ketika seseorang mempunyai orang tua yang berkuasa, orang tua yang nomor 1 di Indonesia, maka bebas melakukan apa saja. Bahkan hal-hal yang konyol sedikit pun, itu sah-sah saja. Beda kalau warga biasa seperti kita, yang selalu dibatasi, apa-apa pasti dibatasi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah kaum 58% atau kaum bansos tidak malu atau tidak merasa malu mempunyai wakil presiden seperti Gibran ini, yang tidak mencerminkan sebagai pemimpin, melainkan mencerminkan sebagai penghibur anak-anak. Sekelas wakil presiden loh, gayanya seperti ini. Sangat miris. Dan benar bahwa ini harus kita terima dalam 5 tahun ke depan. Dan tidak hanya itu, tentu Samsul pasti mempunyai rencana untuk mencalonkan sebagai presiden selanjutnya. Seperti yang sudah beredar, di mana ada bukunya, judulnya The Next President. Konyol. Tobatlah kalian kaum 58%. Karena efek kebodohan kalianlah sehingga terciptanya pemimpin-pemimpin seperti ini. Sangat konyol dan hanya bisa cengengesan. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang sahab. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.